BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa itu fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat desa. Tentu saja apabila tidak beroperasi bisa diaudit. Masyarakat berhak mengevaluasinya melalui wakil masyarakat, yaitu BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami, tentu saja dalam cerita berita amalan rakyat Nusantara. Kami mengulas sebuah berita dari Anda dan untuk Anda. Tentu saja opininya sangat berimbang. Kami membuat sebuah cerita tentang cerita rakyat Nusantara, serta kami merangkum amalan-amalan rakyat Nusantara. Selamat menyaksikan bersama channel kami. Badan Usaha Milik Desa atau diakronimkan menjadi BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum. Pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan badan usaha milik desa ditetapkan dengan peraturan desa. Pengurusan badan usaha milik desa terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat desa setempat. Permodalan badan usaha milik desa dapat berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, pinjaman atau penyertaan modal pihak lain, atau kerjasama dan bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan usaha milik desa dapat melakukan pinjaman yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. BUMDes yang menggunakan dana desa tersebut harus didorong masuk dalam sektor produktif. Hal itu bisa mulai dalam sektor pasca panen, pengembangan desa wisata, hingga industrialisasi desa. Organisasi pengelola BUMDes terdiri dari pembina atau komisaris, pelaksana operasional dan pengawasan BUMDes. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan untuk tugas dan tanggung jawab pengelolaan BUMDes dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Untuk susunan pelaksana operasional terdiri dari ketua atau direktur, sekretaris, bendahara dan para manajer unit, kepala unit atau nama lain sesuai kebutuhan serta kearifan lokal masing-masing. Struktur BUMDes berbeda dengan struktur organisasi pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, dan struktur lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau LPMD. Artinya pengelolaan BUMDes terpisah dengan organisasi pemerintah desa. Menurut Undang-Undang Desa, penasehat BUMDes secara ex officio dijabat oleh kepala desa, sedangkan pelaksana operasional BUMDes adalah perorangan yang direktur dan dipilih secara terbuka dalam musyawarah desa atau musdes. Selanjutnya pelaksana operasional diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa melalui surat keputusan kepala desa. Pelaksanaan operasional berwenang dalam pengurusan dan pengelolaan usaha desa serta mewakili BUMDes baik di dalam maupun di luar. BUMDes memiliki peran yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa. Bila dikelola secara baik, karena bisa berperan dari hulu hingga hilir. Peran dari hulu misalnya, BUMDes bisa berperan untuk membantu menyalurkan berbagai subsidi pemerintah, mulai dari subsidi pupuk, benih, dan lainnya. Sedangkan di sektor hilir, BUMDes bisa jadi pengumpul hasil produksi yang dihasilkan oleh masyarakat desa. Bahkan BUMDes juga bisa
bermitra dengan perbankan untuk menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR yang kini dikelola oleh perbankan pemerintah dan sebagian perbankan swasta. BUMDes juga bisa berperan sebagai pengelola keuangan inklusif seperti usaha simpan pinjam yang bila dikelola dengan baik bisa meningkatkan pendapatan yang cukup baik. BUMDes bisa menjadi sarana pembayaran air, listrik, dan gas. Badan usaha milik desa atau BUMDes memiliki fungsi diantaranya yang pertama adalah fungsi komersil. Sebagai lembaga komersil, BUMDes mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. Pemuda desa yang memiliki potensi akan memperoleh pekerjaan di desa sehingga mengurangi urbanisasi. Yang kedua adalah pelayanan publik. BUMDes tidak hanya bergerak di bidang bisnis saja, tetapi BUMDes juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya di bidang pelayanan sosial. Misalnya BUMDes Tirta Mandiri memiliki program Satu Rumah Satu Sarjana, yaitu memberikan beasiswa kepada mahasiswa-siswi di desa Ponggo. Badan usaha milik desa atau BUMDes menjadi salah satu jawaban dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. BUMDes adalah pilar kesejahteraan bangsa, karena BUMDes tidak lain adalah usaha yang didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat bawah, masyarakat akar rumput, yaitu masyarakat desa, untuk saling bekerja sama, bergotong royong, dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Lalu bagaimana kalau BUMDes membutuhkan lahan atau bangunan untuk kegiatan operasionalnya? Tidak perlu bingung, BUMDes dapat mengajukan proposal untuk penggunaan tanah kas desa jika desa memiliki tanah. Kalaupun desa tidak memiliki tanah, dapat digunakan oleh BUMDes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengolahan aset desa. Pemerintah desa dapat melakukan pengadaan atau membeli aset desa, salah satunya adalah tanah. Dari pembelian tersebut nantinya tanah tersebut dapat dihibahkan, disewakan, ataupun dipinjamkan kepada BUMDes di antara ketiga pilihan tersebut. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengeluhkan adanya ribuan badan usaha milik desa atau BUMDes yang tidak memberikan kontribusi hingga tidak beroperasi. Total terdapat 1.670 BUMDes yang tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan desa. Selain itu ada pula 2.188 BUMDes yang belum beroperasi hingga saat ini. Dan apabila ada BUMDes di desa Anda tidak beroperasi, silakan laporkan kepada Badan Pemusatan Desa atau BPD untuk dikaji ulang atau diaudit. Karena sesungguhnya tujuan BUMDes untuk mesejahterakan rakyat. Nah sahabat, itulah tentang BUMDes atau Badan Usaha Desa. Tentu saja, apabila masih ada sebuah pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar yang tersedia di bawah channel kami ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat akad dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi.